Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat semua? Sehat, Bu. Oke, sehat, baik. Ya, alhamdulillah Pak ya. Oke, Ibu mau cek kehadirannya dulu ya. Ani Listiawati, Hadir. Daniel Arya, Elviani, Hadir. oke. Fani Rahmasari, Hadir. oke, alhamdulillah hadir semua ya. Nah, jadi pada pembelajaran pada pagi hari ini yaitu mengenai menghindari akhlak tercela, fitnah. Jadi akhlak tercela ini kan banyak banget ya, ada fitnah dan lain sebagainya. Namun fokus pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu fitnah. Dan bisa dilihat ya anak-anak pada karton ini, ya ini samanya seperti peta konsepnya lah, supaya lebih mudah difahami apa saja sih yang akan kita pelajari pada pembahasan fitnah ini. Yang pertama ada pengertian, kemudian yang kedua penyebab, dan yang ketiga cara menghindarinya. Jika dilihat dari peta konsep ini, bisa ditebak nggak nih kira-kira tujuan kita mempelajari menghindari akhlak tercela fitnah ini apa? Biar nggak dosa. Ya, benar ya, yaitu utama biar tidak dosa. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada bab ini yang pertama ialah agar dapat menjelaskan pengertian fitnah ini apa sih, gitu. Kemudian penyebab orang melakukan fitnah ini apa aja, dan bagaimana cara menghindari fitnah. Serta contoh fitnah ini seperti apa. Nah, kalau berkaitan dengan contoh, Ibu rasa kalian pasti paham lah ya, karena memang fitnah ini berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari gitu, permasalahannya. Nah, langsung saja. Yang pertama mengenai pengertian fitnah. Kelihatan nggak anak-anak kalau tulisan ini? Kelihatan ya, Ibu bacakan. Jadi fitnah secara bahasa berarti ujian, jatuh pada hal yang tidak diinginkan. Secara terminologi adalah perkataan tanpa dasar yang disebarkan dengan maksud merendahkan atau menjatuhkan martabat seseorang. Jadi intinya fitnah itu kebohongan yang diciptakan untuk membunuh karakter seseorang karena sebab-sebab tertentu. Paham nggak kalau dari pengertian gini aja? Paham. Oke, jadi intinya fitnah itu perkataan yang gak ada dasarnya. Ini rekayasa, suatu kebohongan gitu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjatuhkan martabat seseorang, menjelek-jelekan nama baik seseorang, begitu ya. Kemudian yang kedua tentang penyebab. Penyebab seseorang itu melakukan fitnah. Nah, diantaranya dalam pembahasan ini ada dua ya. Yang pertama, mencari harta duniawi. Jadi dari tindakan fitnah yang ia lakukan, dia ini mengharapkan ada keuntungan duniawi, material begitu ya. Misal seperti film-film yang kita sering tonton lah ya. Ketika dia memfitnah seseorang, dia akan mendapat imbalan dari bosnya nih misalnya. Atau ketika dia memfitnah seseorang, dia langsung mendapatkan keuntungan sendiri gitu tanpa imbalan, tapi secara langsung itu menguntungkan bagi kehidupan dia ke depannya. Seperti itu. Contohnya dalam keluarga nih, seseorang ini misalnya adik nih memfitnah kakaknya dengan harapan ketika si kakaknya ini berhasil difitnah, maka kepercayaan orang tua tadi jatuhnya ke adiknya. Jadi udah nggak ke kakaknya lagi nih,
Nah, dari sini pasti kan adiknya ini dapat keuntungan besar dong. Bisa saja nanti yang menjadi ahli warisnya dia, surat-surat tanah atas nama dia, seperti itu ya. Bisa dipahami? Oke. Berikutnya mencari jabatan atau posisi tertentu. Nah, pada intinya ya sama aja, cuma objeknya begitu ya. Jika yang di sini tadi harta duniawi, kalau di sini jabatan atau posisinya. Misal dalam suatu organisasi sekolah ada wakil kepala sekolah, dan misalnya ada guru nih yang dia nggak suka nih sama wakil kepala sekolah yang ini, maka difitnahlah bahwasanya si kepala sekolah ini wah korupsi nih, makanya dia bisa punya mobil bagus, terus sekarang beli rumah baru, kayak gitu kan. Nah, ketika orang-orang percaya dengan fitnahnya si yang guru biasa tadi, maka otomatis kedudukan si wakil kepala sekolah tadi akan terancam kan. Nah, ketika sudah terancam turun dari jabatannya, si orang yang fitnah tadi berharap dia nih yang akan menggantikan posisinya gitu, karena kan nanti dia akan seolah-olah yang sok bijaksana, kemudian wah saya bisa loh menggantikan posisi dia, seperti itu ya. Dan masih banyak lagi. Lalu berikutnya mengenai cara menghindari fitnah. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, dengan mengkaji Al-Quran, kemudian meningkatkan keimanan, berdoa agar terhindar dari bahaya fitnah, hati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi, jadi tidak ditelan secara mentah-mentah dan tidak langsung disebarluaskan, akan tetapi diutamakan tabayun terlebih dahulu. Apa sih tabayun itu, ada yang tahu? Tahu saya, Bu. Apa? Mencari Lihat di kejelasan sini ya? atau klasifikasi. Oh iya, pinter banget ya Daniel ya. Oke, jadi tabayun itu mencari kejelasan atau klarifikasi. Jadi diperjelas dulu, emangnya bener ya kalau ini kayak gini? Apa ya buktinya, ada buktinya nggak sih? Kayak gitu ya. Jadi jangan langsung ditelan mentah-mentah, disebarkan secara langsung, jangan. Karena takutnya itu tidak valid atau hoax lah ya kalau bahasanya sekarang. Nah, selanjutnya ialah bersikap ridho atau rela terhadap segala ketentuan Allah. Jadi ketika berkaitan dengan kehidupan kita, takdir gitu ya, itu kita ridho. Kalau ikhlas itu dalam beribadah, kalau ridho itu dalam menerima segala ketentuan Allah, ketetapan Allah dalam kehidupan kita, begitu. Terus yang terakhir di sini, turut senang atas kebahagiaan, kesuksesan atau pencapaian orang lain, serta mendoakan kebaikan atasnya. Jadi bukannya ketika orang sukses kita, wah semoga nanti dia ini ketahuan kalau dia korupsi, semoga dia nanti masuk penjara, jangan kayak gitu. Tapi ya Allah, semoga dengan bertambahnya mobil dia, oh nanti dia bisa beribadah melalui mobil itu, kayak gitu kan. Bertambahnya rumah dia, harta dia, semoga nanti bisa lebih mendekatkan dia kepada Engkau ya Allah, dan semoga saya juga nanti bisa kayak gitu ya. Bukan justru mendoakan keburukan. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Bertanya Bu, Ya, bagaimana Elvi? apa hubungan mengkaji Al-Quran dengan menghindari fitnah? Oke, jadi hubungannya mengkaji Al-Quran dengan menghindari fitnah ya. Iya. Jadi seperti ini. Al-Quran itu kan kitab suci umat muslim ya. Dan itu sebagai pedoman hidup kita dalam menjalankan kehidupan di dunia ini agar mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di akhirat kelak. Nah, ketika kita membaca Al-Quran itu jangan sekedar dibaca, tetapi juga coba artinya juga dipahami. Kemudian jika ada kajian-kajian di luar sekolah itu diikuti, begitu ya. Nah, jadi kan Al-Quran ini tadi pedoman hidup manusia. Semuanya itu tertera lah di dalam Al-Quran, pelajaran-pelajarannya. Karena di Al-Quran ini tidak hanya peraturan ya, tetapi juga ada kisah-kisah yang untuk kita ambil pelajarannya. Dari kisah-kisah itu, dari peraturan-peraturan yang Allah terangkan di dalam Al-Quran, ketika kita sudah mengkajinya, maka diharapkan itu bisa memperkuat keimanan kita, saling berkaitan ya. Kemudian meningkatkan pemahaman kita bahwa oh, semuanya akan dipertanggungjawabkan, semuanya atas ketentuan Allah. Jadi kita tidak boleh iri, kemudian kita tidak boleh menyebarkan berita-berita palsu, berita-berita bohong, apalagi dengan niat menjatuhkan martabat seseorang, dengan niat menjelek-jelekan nama baik seseorang. Seperti itu. Gimana, bisa dipahami Alfi? Bisa Bu. Oke.
Gimana yang lain, ada pertanyaan anak-anak? Cukup dulu. Cukup ya. Nah, jadi ini tadi ya pelajaran kita pada hari ini. Untuk minggu depan atau pertemuan berikutnya kita masih mengenai menghindari akhlak tercela, cuma udah nggak fitnah lagi, yaitu tentang namimah. Ada yang tahu nggak nih namimah itu apa? Nggak tahu ya? Tahu, Bu. Oke, jadi nantikan pada pertemuan berikutnya ya. Baik anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tapi ini benar-benar sudah paham ya, semuanya sudah jelas? Sudah. Oke, alhamdulillah. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.